Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elok Faikohimah, SEMA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Auditing 1 dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi pada kali ini yaitu tentang kewajiban hukum yang memiliki 9 subbab materi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya, Dia Setiawati, akan memaparkan materi mengenai lingkungan hukum yang berubah, membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit, dan hukum-hukum yang mempengaruhi kewajiban. Yang kedua, ada Devianti Safira yang akan memaparkan materi mengenai kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law, dan kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Dan yang ketiga, ada Novi Budianti yang akan memaparkan materi mengenai kewajiban kriminal, respon profesi terhadap kewajiban hukum, dan melindungi akuntan publik individu dari kewajiban hukum. Baiklah, kita langsung saja ke pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu lingkungan hukum yang berubah. Meskipun profesi telah melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, namun jumlah tuntutan dan besar ganti rugi bagi para penuntut tetaplah tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut Common Law maupun Undang-Undang Sekuritas Federal. Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan penyebab utamanya. 1. Kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. 2. Kesadaran yang meningkat di pihak Securities dan Exchange Commission atau SIC mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. 3. Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis serta transaksi keuangan. 4. Kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah bersama dengan doktrin tentang kewajiban. 5. Keputusan pengadilan sipil pada beberapa kasus yang melawan akuntan publik yang telah dipuji-puji, yang telah meyakinkan para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum berdasarkan biaya jasa yang tergantung pada keberhasilan. Kesempatan ini menawarkan keuntungan kepada pihak yang terluka bila tuntutannya berhasil, dan menawarkan kerugian seminimal mungkin bila tuntutannya tidak berhasil. 6. Resesi global dan ekonomi yang sulit mengakibatkan kegagalan bisnis. 7. Banyak kantor akuntan publik yang lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan. 8. Kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Maka dari itu, biaya litigasi akuntan telah menimbulkan keprihatinan karena semuanya ditanggung anggota masyarakat. Materi
Materi yang kedua yaitu perbedaan mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Banyak profesi akuntansi dan hukum yakin bahwa penyebab utama tuntutan hukum kepada kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai laporan keuangan atas dua konsep. Konsep yang pertama, perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit. Konsep yang kedua, perbedaan antara kegagalan audit dan resiko audit. Maka dari itu, kita bahas pengertian perbedaan itu satu persatu. Kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis terjadi bila bisnis tersebut tidak dapat mengembalikan kepada para peminjam atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaan usaha seperti resesi, pendapat manajemen yang tidak bermutu, atau adanya persaingan yang tidak terduga dalam industri tersebut. Kasus ekstrim dari kesalahan usaha ini adalah kebangkrutan. Kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada standar audit yang dapat diterima. Risiko audit. Risiko audit memperlihatkan risiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar sehingga pendapat auditor yang tidak bermutu sudah diterbitkan. Tetapi pada kenyataannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan tingkat materialitasnya tinggi. Resiko audit tidak dapat dielakkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikannya dengan baik sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Materi yang ketiga, yaitu konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Yang pertama, ada konsep orang bijak. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan lembaga hukum bahwa auditor bukanlah penanggung jawab dan penjamin laporan keuangan. Auditor diharapkan melaksanakan audit dengan teliti. Auditor tidak dapat diharapkan sempurna atau standar kehati-hatian di mana auditor diharapkan hanya bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi, auditor tidak diharapkan untuk benar secara 100%. Hal ini dikemukakan dalam Cooley on Third sebagai berikut. Setiap orang yang menawarkan jasa pelayanan kepada yang lain dan dipekerjakan memiliki kewajiban untuk menggunakan keahlian dalam pekerjaannya yang didapat dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Dalam setiap pekerjaan di mana keahlian khusus dibutuhkan, bila seseorang menawarkan jasanya, dia sudah mengerti bahwa dia sudah diakui keluar sebagai pemegang tingkat keahlian yang biasanya sudah dimiliki orang lain pada posisi yang sama. Dan bila keinginannya tidak tercapai, ia sudah melakukan penipuan terhadap orang yang mempekerjakannya.
dalam hubungannya dengan profesi publiknya. Tetapi tak seorang pun, baik terlatih maupun tidak, menjalankan tugas yang dia perkirakan bisa berhasil dan tanpa salah sedikit pun. Dia bertugas dengan semangat dan integrasi yang baik, tetapi tidak dengan kemungkinan berbuat salah. Dan dia bertanggung jawab terhadap atasannya atas kelalaiannya, itikat buruk atau ketidakjujuran, tetapi tidak bertanggung jawab atas kerugian karena penilaiannya yang salah. 2. Kewajiban atas tindakan pihak lain. Para rekan atau para pemegang saham dalam menghadapi gabungan profesional bertanggung jawab bersama-sama untuk mengambil tindakan perdata yang diajukan terhadap setiap pemiliknya. Tetapi bila perusahaan ini beroperasi sebagai limited liability partnership atau LLP, limited liability company atau LLC, gabungan perusahaan umum atau perusahaan profesional dengan tanggung jawab terbatas, tanggung jawab atas tindakan salah satu pemilik tidak berdampak pada harta pribadi pemilik lain, kecuali pemilik lain langsung terlibat dalam tindakan-tindakan yang dilakukan pemilik yang menyebabkan kewajiban ini. Para partner juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka percayai di bawah hukum perusahaan. Ketiga kelompok yang mungkin sekali harus dipercayai adalah para karyawan, perusahaan akuntansi publik yang lain terikat untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya, dan para ahli yang menyiapkan teknis informasi. Yang ketiga, tidak adanya komunikasi istimewa. Menurut common law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi yang sudah didiskusikan dengan klien tersebut bersifat rahasia. Seorang akuntan publik dapat menolak untuk beraksi di suatu negara yang memiliki undang-undang komunikasi rahasia. Yang keempat, syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Syarat-syarat ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan kelalaian dan penipuan. Adapun di dalamnya ada kelalaian biasa, yaitu ketidakpedulian yang biasa diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu. Untuk para auditor, sudah selayaknya melakukan apa yang harus dilakukan oleh para auditor yang kompeten pada situasi yang sama. Ada kelalaian besar, yaitu ketidakpedulian, tindakan yang sangat sembrono yang bisa diharapkan dari seorang. Beberapa negara bagian tidak membedakan antara kelalaian biasa dan kelalaian besar. Ada penipuan konstruktif, yaitu kelalaian yang ekstrim meskipun sebenarnya tidak bermaksud untuk menipu atau merugikan. Dan ada juga penipuan, yaitu terjadi bila laporan yang salah sudah dibuat dan memang sudah diketahui bahwa terjadi kesalahan dan bermaksud untuk menipu. Yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan hukum kontrak. Adapun di dalamnya pelanggaran kontrak,
yaitu kesalahan karena satu atau kedua pihak dalam kontrak untuk memenuhi syarat di dalam kontrak. Contohnya, kesalahan dari perusahaan akuntan publik untuk menerbitkan laporan pajak pada tanggal yang telah ditetapkan. Ada kewajiban kepada pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang tidak mempunyai kerahasiaan tentang kontrak, tetapi sudah diketahui pihak yang mempunyai hubungan kontrak dan dimaksudkan mempunyai beberapa hak dan keuntungan sesuai kontrak. Contohnya, bank yang mempunyai tagihan pinjaman dalam jumlah besar pada tanggal tutup buku dan membutuhkan audit sebagai bagian dari persetujuan pinjaman. Dan yang terakhir, ada syarat-syarat lain. Adapun di dalamnya common law, yaitu undang-undang yang telah dikembangkan melalui keputusan pengadilan, bukan melalui undang-undang pemerintah. Ada undang-undang statuter, yaitu undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat dan lembaga pemerintahan lainnya. Ada kewajiban bersama dan tertentu, yaitu penetapan terhadap pihak tergugat atas kerugian penuh yang diderita penggugat. Dan ada kewajiban terpisah dan proporsional, yaitu penetapan terhadap pihak tergugat bagian kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tergugat. Konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban yang kelima yaitu sumber-sumber kewajiban hukum auditor, yang di dalamnya ada kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, kewajiban sipil Undang-Undang Sekuritas Federal, dan kewajiban kriminal yang akan dipaparkan materinya oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devianti Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber utama kewajiban hukum auditor. Ada 4, yaitu yang pertama, kewajiban terhadap klien, yang kedua, kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum adat atau common law, yang ketiga, kewajiban hukum sipil menurut undang-undang berdasarkan sekuritas federal, dan yang keempat, kewajiban kriminal. Sumber yang paling biasa dari suatu tuntutan terhadap akuntan publik adalah klien. Misalnya seperti kesalahan menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati, pembatalan dari suatu proses audit yang tidak bertanggung jawab, kegagalan untuk menemukan kecurangan atau pencuri harta perusahaan, dan melanggar syarat-syarat audit yang kerahasiaannya harus dijaga. Tuntutan ini dapat menjadi pelanggaran yang dapat merugikan akibat kelalaian. Dugaan kelalaian biasanya adalah tingkat kemahirannya yang diperlukan. Contoh dari kasus kewajiban hukum terhadap klien, misalnya kasus Senko dan Seidman pada tahun 1982. Antara tahun 1970 sampai 1975, staf manajerial Senko terlibat dalam kasus penipuan yang besar untuk menaikkan persediaan perusahaan, memungkinkan perusahaan meminjam uang dengan suku bunga yang rendah dan mendapatkan asuransi kebakaran yang lebih tinggi. Kecurangan ini dibongkar oleh karyawan Senko dan dilaporkan kepada SEC. Kantor akuntan publik menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan. Manajemen Senko mengajukan tuntutan kedua terhadap akuntan publik karena kelalaian profesional dan penipuan. Pembelaannya adalah usahanya sudah maksimal oleh para auditor. Seventh Circuit Court of Appeals memutuskan kantor akuntan publik tidak bertanggung jawab atas kasus ini. Kesalahan manajemen Senko dianggap sebagai pembelaan terhadap
tuduhan pelanggaran kontrak, kelalaian, dan penipuan. Dengan mempertimbangkan keterlibatan manajemen kantor akuntan publik tidak dianggap lalai. Kantor akuntan publik biasanya menggunakan kombinasi dari 4 pembelaan bila ada tuntutan dari klien. Yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan jasa, berarti bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat atau tersurat. Misalnya, kantor akuntan publik mengklaim bahwa kekeliruan itu tidak dapat diungkapkan karena kantornya hanya melakukan jasa penelaahan bukan audit. Yang kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Untuk pelaksanaan kerja yang tidak mengandung kelalaian dalam suatu audit, kantor akuntan publik mengklaim bahwa auditnya itu dilaksanakan sesuai dengan standar GAAS. Suatu audit yang sesuai dengan standar tersebut mempunyai keterbatasan dan tidak dapat diandalkan dengan pasti bahwa semua kekeliruan akan ditemukan, mengharuskan auditor untuk menemukan kekeliruan dan kerugian yang material. Pada dasarnya sama dengan menganggap mereka menjadi penjamin ketetapan laporan keuangan. Yang ketiga, ada kelalaian kontribusi. Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi terjadi bila tindakan klien yang menyebabkan kerugian menjadi dasar bagi kerugian atau mempengaruhi audit, sehingga auditor tidak bisa menemukan sebab dari kerugian yang terjadi. Sebagai contoh, keadaan pertama, klien mengklaim bahwa kantor akuntan publik gagal mengungkapkan pencurian uang kas yang dilakukan pegawainya. Pembelaan auditor terhadap kelalaian kontribusi dapat berupa klaim bahwa kantor akuntan publik tersebut telah memberitahu manajemen tentang kelemahan sistem pengendalian intern yang memberi peluang terjadi penipuan itu, tetapi manajemen tidak melakukan perbaikan. Yang keempat, ketiadaan hubungan sebab akibat. Agar berhasil dalam menggugat auditor, klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien. Anggap seorang auditor gagal menyelesaikan audit pada waktu yang telah disepakati. Klien mengatakan bahwa hal ini menyebabkan bank tidak bersedia memperbaharui pinjaman, sehingga perusahaan menderita kerugian. Auditor akan membela diri dengan mengatakan bahwa bank menolak memperbaharui pinjaman karena alasan lain, seperti kondisi keuangan klien yang semakin lemah. Pembelaan ini disebut ketiadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Selanjutnya, kita akan membahas yang kedua, yaitu kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum adat atau common law. Akuntan publik juga dapat memiliki kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga meliputi saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, banker, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Suatu tuntutan bisa terjadi apabila bank tidak dapat menagih utang yang besar dari nasabah yang insolven, dan bank itu kemudian mengklaim bahwa pinjaman tersebut diberikan berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit, yang menyesatkan, dan kantor akuntan harus bertanggung jawab karena gagal melaksanakan audit dengan mahir. Contoh dari kasus ini yaitu kasus Ultramares pada tahun 1931. Para kreditor mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian mereka menuntut para akuntan karena lalai dan memberikan laporan keuangan yang menyesatkan. Piutang perusahaan itu dipalsukan. Pengadilan berpendapat bahwa akuntan mungkin telah lalai tetapi memutuskan bahwa akuntan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya yang tidak disengaja dan berada di luar lingkungan kontrak semula, kecuali ia mendapatkan keuntungan yang utama. Kasus ini membentuk suatu doktrin yang dikenal sebagai doktrin Ultramares.
bahwa kelalaian biasa tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban terhadap pihak ketiga karena tidak adanya privity of contract antara pihak ketiga dan auditor, kecuali pihak ketiga adalah penerima manfaat utama. Penerima manfaat utama atau primary beneficiaries adalah seseorang yang diberi tahu kepada auditor sebelum melaksanakan audit atau pihak ketiga yang dikenalnya. Pemakai yang dapat ditentukan sebelumnya merupakan anggota dari pemakai jasa yang dapat diandalkan oleh auditor dalam hal laporan keuangan. Saat ini ada 3 pendekatan, yaitu Credit Alliance dan Arthur Andersen dan CO tahun 1986. Adalah kasus di New York di mana pemberi pinjaman menuntut auditor dari salah satu pinjaman karena telah mempercayai laporan keuangan yang ternyata menyesatkan. Konsep dasar kerahasiaan seperti pada kasus Ultramares dan memberlakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, auditor harus mengetahui dan menyadari bahwa hasil pekerjaannya akan digunakan oleh penuntut pihak ketiga untuk tujuan khusus. Yang kedua, pengetahuan dan perhatian tersebut harus dilaksanakan di bawah pengarahan auditor. Kira-kira 15 negara bagian mengikuti beberapa variasi pendekatan ini. Selanjutnya ada Restatement of Torts. Pendekatan yang dilaksanakan oleh sebagian besar negara bagian adalah untuk menerapkan peraturan yang ada pada Restatement of Torts, suatu gabungan beberapa prinsip hukum. Syarat restatement ini adalah pemakai yang sudah diketahui merupakan anggota dari pemakai yang terbatas dan termasuk dalam grup yang dapat diketahui yang mengandalkan pekerja kantor akuntan seperti kreditur, meskipun orang-orang tersebut tidak dikenal oleh kantor akuntan publik pada saat pelaksanaan audit. Selanjutnya ada foreseeable user. Konsep ini, pemakai harus dapat ditentukan oleh sebelumnya oleh auditor adalah para pemakai laporan keuangan yang memiliki hak sama dengan yang memiliki hubungan kontrak. Dalam keputusannya, pengadilan menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit, auditor tidak berhutang kewajiban terhadap orang lain selain kliennya. Dan disebutkan alasan kuat bahwa kewajiban potensial auditor menurut Doctrine Foreseeable User benar-benar di luar batas kesalahan yang dapat dibuat. Selanjutnya yang ketiga ada kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Peningkatan paling pesat dalam proses litigasi kewajiban akuntan publik adalah yang diatur menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Para penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan federal karena tersedianya litigasi class action dan kemampuan untuk memperoleh ganti rugi yang cukup besar dari tergugat. Yang pertama ada Securities Act tahun 1933 atau Hukum Sekuritas. Securities Act tahun 1933 menyebabkan beban yang tidak biasa terhadap auditor. Seksi atau bagian 11 dari Undang-Undang tahun 1933 ini menjelaskan hak pihak ketiga dan auditor. Ikhtisarnya adalah yang pertama, setiap pihak ketiga yang membeli surat berharga yang dijelaskan dalam laporan pendaftaran bisa menggugat auditor untuk adanya salah pernyataan yang material atau penghilangan dalam laporan keuangan yang diaudit yang disertakan dalam laporan pendaftaran. Yang kedua, pihak ketiga tidak mempunyai beban pembuktian yang menjadi pedoman pada laporan keuangan, atau bahwa auditor telah lalai atau menipu dalam melakukan audit. Pemakai hanya wajib membuktikan bahwa laporan keuangan itu menyesatkan atau dibuat tidak semestinya. Yang ketiga ada auditor mempunyai beban, kewajiban, dan membuktikan. Pembelaannya yaitu audit telah terpenuhi secara memadai dalam situasi itu
atau seluruh, sebagian dari tuntutan kerugian yang disebabkan oleh faktor selain kesalahan pada laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua ada Securities Exchange Act pada tahun 1934 atau perubahan hukum sekuritas. Kewajiban auditor menurut perubahan hukum sekuritas tahun 1934 seringkali berpusat pada laporan keuangan yang sudah diaudit yang diterbitkan keluar dalam laporan tahun atau diajukan kepada SEC sebagai bagian dari laporan dengan formulir 10K. Yang ketiga ada pasal 10B5 dari Securities Exchange pada tahun 1934. Pokok bahasan pada kewajiban kantor akuntan publik menurut hukum 1934 yang tercantum pada pasal 10B5 bagian dari Securities Exchange Act tahun 1934 yang muncul dalam pedoman dan peraturan dari SEC atau Securities and Exchange Commission pasal. Berisi hal-hal sebagai berikut. Setiap orang tidak dibenarkan, langsung atau tidak, dengan menggunakan cara atau sarana perdagangan dalam negeri apapun, atau sarana pengiriman atau fasilitas perdagangan surat berharga, menggunakan cara untuk membuat laporan yang tidak benar mengenai fakta atau tidak menyesatkan, melakukan, menjalankan, atau mempertahankan usaha yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai usaha penipuan atau penyesatan terhadap orang dalam pembelian atau penjualan surat-surat berharga. Yang keempat ada auditor defense atau pembelaan auditor pada tahun 1934. Tiga pembelaan yang sama yang tersedia bagi auditor dalam tuntutan hukum oleh pihak ketiga juga berlaku bagi tuntutan berdasarkan hukum tahun 1934, yaitu tidak ada kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan, keterbatasan tugas, dan ketiadaan hubungan timbal balik. Selanjutnya yang kelima ada sanksi-sanksi SEC. SEC mempunyai wewenang dalam situasi tertentu untuk menjatuhkan sanksi atau melarang auditor untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota SEC. Aturan-aturan dari peraturan pelaksanaan tugasnya berbunyi, komisi dapat mencabut sementara atau seterusnya hak untuk tampil atau berpraktek dengan cara apapun juga dari setiap orang yang didapati oleh komisi. Yang pertama, tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mewakili orang lain, atau kurang memiliki karakter yang baik atau integritas, atau telah melakukan perbuatan yang tidak etis atau tidak pantas. Selanjutnya yang keenam ada Racketeer Influence and Corrupt Organization Act atau bisa disebut juga RICO. Untuk menerapkan RICO dalam tuntutan mereka terhadap angkutan setidaknya karena dua alasan. Jumlah ganti rugi lebih besar untuk penggantian segala kerusakan. Kedua, penuntut dapat memenuhi syarat tuntutan atas dasar RICO di dalam situasi yang tidak dimungkinkan oleh tuntutan atas dasar Securities Act. Tujuan RICO ini adalah untuk mengatasi kriminalitas, tetapi sering juga kalangan bisnis seperti auditor terkemuka yang dituntut berdasarkan itu. Sebagai akibatnya terdapat upaya untuk memodifikasi aturan tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada Foreign Corrupt Practices Act tahun 1977. Tindakan ini melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan mempertahankan hubungan usaha. Selanjutnya
keempat, yang kewajiban kriminal akan dijelaskan oleh Novi Budianti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban kriminal. Kewajiban kriminal bagi akuntan dapat disalahkan karena tindakan kriminal menurut hukum federal ataupun negara bagian. Menurut negara bagian undang-undang yang paling diberlakukan adalah Uniform Securities Act yang serupa dan sebagian peraturan SEC. Semua peraturan itu menetapkan bahwa menipu orang lain, yaitu sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu, merupakan tindakan kriminal. Menurut Sarbanes-Oxley ACT tahun 2002, juga menetapkan bahwa suatu kejahatan bila merusak atau membuat dokumen untuk menghambat atau menghalangi penyelidikan federal. Selain itu juga dapat dikenai denda atau hukuman penjara 20 tahun karena mengubah atau merusak dokumen. Sayangnya, dalam tahun-tahun terakhir terdapat beberapa kasus kriminal yang melibatkan akuntan publik. Sepanjang sejarah, salah satu kasus tindakan kriminal yang paling terkenal yang melibatkan akuntan publik adalah United States versus Simon yang terjadi pada tahun 1969. Dalam kasus ini, 3 auditor dihukum karena menyerahkan laporan keuangan yang palsu milik klien kepada pemerintah. Dan ketiganya bersalah telah melakukan tindakan kriminal. Masih ada 3 kasus kriminal lain setelah kasus Simon. Contoh 3 kasus kriminal. Yang pertama, dalam kasus United States versus Natalie pada tahun 1975, 2 auditor dituduh melakukan tindakan kriminal menurut Undang-Undang tahun 1934 karena mengesahkan laporan keuangan National Student Marketing Corporation yang memuat pengungkapan piutang usaha tidak memadai. Kedua, dalam kasus United versus Weiner pada tahun 1975, 3 auditor dituduh melakukan penipuan saham sehubungan dengan audit mereka atas Equity Funding Corporation of America. Selanjutnya, yang ketiga, dalam ICM Government Securities versus Alexander Grant NCO pada tahun 1986, manajemen mengungkapkan kepada partner yang bertanggung jawab mengaudit ICM bahwa laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya mengandung salah azi material. Karena perannya melindungi kecurangan, partner tersebut dihukum karena melakukan kejahatan. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah: yang pertama, penyelidikan mengenai integritas manajemen adalah bagian penting dalam memutuskan apakah dapat diterima dengan luas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, independensi oleh semua individu ketika melakukan penugasan sangatlah penting, terutama dalam pembelaan yang menyangkut tindakan kriminal. Yang ketiga, transaksi dengan pihak terkait perlu diperiksa secara khusus karena ada kemungkinan salah saji. Yang keempat, prinsip-prinsip akuntansi tidak dapat dijadikan pedoman secara eksklusif dalam memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Substansi dalam laporan ini dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang memang dibutuhkan. Yang kelima, beratnya konsekuensi potensial jika auditor diketahui melakukan kesalahan. Selanjutnya, respon profesi terhadap kewajiban hukum. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh ACVA dan profesi secara keseluruhan untuk mengurangi risiko terkena sanksi hukum, antara lain: yang pertama, mencari perlindungan dalam proses pengadilan. Yang kedua, meningkatkan kerja audit sehingga memenuhi permintaan pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik pemakai tentang batas-batas auditing. Selanjutnya, ada aktivitas khusus secara singkat. Yang pertama, penetapan standar dan peraturan PAACB, ACPA, dan PCAOB. Harus secara konstan menetapkan standar merevisinya untuk memenuhi kebutuhan audit yang terus berubah. Contohnya, perubahan standar auditing menyangkut tanggung jawab
pendapat auditor serta ruang lingkup dan sifat dan pekerjaan auditor. Yang keempat, memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas. Yang kelima, melobi perubahan undang-undang sejak tahun 1990-an. Beberapa perubahan pada undang-undang negara bagian federal telah berdampak positif bagi lingkungan hukum profesi. Sebagian besar bagian negara telah merevisi undang-undang yang mengizinkan kantor akuntan untuk berpraktik dalam organisasi yang lain, termasuk organisasi dengan kewajiban terbatas. Diberlakukannya Private Securities Litigation Reform ACT tahun 1995 atau bisa disebut Reform ACT dan Securities Litigation Uniform Standard ACT tahun 1998 secara signifikan telah mengurangi kerugian potensial akibat proses pengadilan yang berhubungan dengan sekuritas dengan menyediakan kewajiban yang proporsional pada sebagian besar contoh. Profesi tersebut mengupayakan reformasi proses pengadilan pada tingkat negara bagian, termasuk penerapan standar yang ketat untuk kewajiban terhadap non-klien dan kewajiban proporsional pada semua kasus yang tidak melibatkan kecurangan ataupun penipuan. Yang selanjutnya yaitu melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berpraktik dapat pula mengambil langkah tertentu untuk menjalankan kewajibannya. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Ada kemungkinan yang semakin besar bahwa auditor akan menghadapi masalah hukum jika klien kurang memiliki integritas dalam berurusan dengan para pelanggan, misalnya karyawan, instansi pemerintah, dan pihak lainnya. Yang kedua, mempertahankan independensi. Independensi mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar keuangan. Dalam kenyataannya, independensi membutuhkan sikap tanggung jawab yang terpisah dari kepentingan klien. Yang kedua yaitu memahami bisnis klien. Kurangnya pengetahuan terhadap praktik industri dan operasi klien telah menjadi faktor utama kegagalan auditor untuk mengungkapkan salah saji dalam beberapa kasus. Yang keempat, melaksanakan audit yang bermutu. Audit yang bermutu mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti yang memadai dan membuat pertimbangan yang tepat atas bukti tersebut. Contoh audit yang baik dan mengurangi kemungkinan kegagalan mendeteksi salah saji dan kemungkinan tuntutan hukum. Yang kelima yaitu mendokumentasikan pekerjaan secara layak. Penyusunan dokumentasi audit yang baik akan membantu auditor melaksanakan audit yang bermutu. Dokumentasi audit yang bermutu sangat penting ketika auditor menghadapi perkara audit di pengadilan, termasuk surat penugasan dan surat representasi yang mendefinisikan kewajiban masing-masing klien serta auditor. Yang keenam yaitu mengungkapkan skeptisme profesional. Auditor sering dianggap bersalah ketika dihadapkan dengan informasi yang menunjukkan masalah yang tidak mereka sadari. Auditor perlu berusaha keras untuk mempertahankan tingkat skeptisme yang sehat. Penting bagi CPA untuk memiliki asuransi yang memadai dan memilih untuk organisasi yang menyediakan beberapa bentuk proteksi kewajiban hukum terhadap pemilik. Dalam peristiwa litigasi aktual dan ancaman, auditor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu ada ihtisam. Bab ini membahas lingkungan tempat para akuntan publik beroperasi dengan menekankan pada signifikan kewajiban hukum yang dihadapi oleh profesi akuntan publik. Kepentingan terbaik profesi adalah mempertahankan kepercayaan publik atas kinerja yang kompeten dari profesi auditing, sambil menghindari kewajiban pada kasus-kasus yang melibatkan kegagalan bisnis ketimbang kegagalan audit. Untuk menghindari kewajiban hukum secara lebih efektif, akuntan publik harus memahami bagaimana mereka
isu yang akan membuatnya memiliki kewajiban yang lebih besar. Para akuntan publik dapat melindungi dirinya dari kewajiban hukum dengan beberapa cara, dan profesi ini telah bekerja dengan baik dalam mengidentifikasi cara-cara untuk membantu para akuntan publik mengurangi risiko potensial bagi profesi ini. Upaya reformasi litigasi atau proses pengadilan telah berhasil membatasi tuntutan class action terhadap akuntan publik. Jadi, perlu bagi profesi dan masyarakat untuk menentukan trade-off yang layak antara tingkat tanggung jawab yang harus dipikul auditor untuk penyajian yang wajar dan biaya audit bagi masyarakat. Akuntan publik, kongres, CEC, dan pengadilan semuanya mempunyai pengaruh yang besar dalam memberikan solusi. Selanjutnya yaitu ada istilah-istilah penting. Yang ke-1, ketiadaan hubungan sebab, akibat, atau timbal balik, yaitu pembelaan hukum auditor, di mana auditor menegaskan bahwa kerugian yang diklaim oleh klien sama sekali bukan disebabkan oleh tindakan auditor. Yang kedua, kegagalan audit, yaitu situasi di mana auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah sebagai akibat dari kegagalan mendasar untuk memenuhi persyaratan standar auditing. Yang ketiga, kegagalan bisnis, yaitu situasi ketika perusahaan tidak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Yang keempat yaitu kelalaian kontribusi, yaitu pembelaan hukum auditor, di mana auditor mengklaim bahwa klien gagal melaksanakan kewajiban tertentu dan kegagalan klien dalam memenuhi kewajiban yang menyebabkan kerugian yang diklaim tersebut. Yang kelima, kewajiban kriminal bagi akuntan, yaitu menipu seseorang melalui keterlibatan yang disengaja pada penyusunan laporan keuangan yang salah. Yang keenam yaitu Foreign Corrupt Practice ACT tahun 1997, yaitu Undang-Undang Federal yang menyatakan suatu tindakan yang melanggar hukum bila memberikan uang suap kepada pejabat di luar negeri dalam rangka menanamkan pengaruh serta memperoleh atau mempertahankan bisnis. Yang ketujuh yaitu adalah First Cable User, yaitu kelompok atau kelas pemakai laporan keuangan yang tidak terbatas, di mana auditor harus mampu menduga siapa yang mungkin menjadi pemakai laporan keuangan. Yang kedelapan adalah First Screen User, yaitu anggota kelompok pemakai laporan keuangan yang terbatas, di mana auditor menyadari bahwa mereka akan mengendalikan laporan keuangan. Yang kesembilan, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan, yaitu pembela hukum auditor, di mana auditor mengklaim bahwa tidak ada kontrak dengan klien, karena itu tidak ada tugas untuk melaksanakan jasa yang dipermasalahkan. Yang ke-10 yaitu kewajiban hukum. Menurut undang-undang, untuk memberikan tingkat kemahirannya yang layak dalam melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang dilayani. Yang ke-11 yaitu ada pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, yaitu pembelaan hukum auditor, di mana auditor mengklaim bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ke-12 yaitu Private Securities Litigation Reform ACT tahun 1995, yaitu undang-undang federal yang diberlakukan pada tahun 1995 yang secara signifikan mengurangi kerugian potensial dalam proses pengadilan yang berhubungan dengan sekuritas. Yang ke-13, konsep orang bijak, yaitu konsep hukum bahwa seseorang mempunyai kewajiban untuk menggunakan kemahiran dan ketelitian yang layak dalam pelaksanaan kewajiban kepada pihak lain. Yang terakhir yaitu ke-14, charter, yaitu komisi pada suatu undang-undang dengan pengetahuan dan maksud yang mengaku. Yang yaitu ada Securities ACT tahun 1993, yaitu undang-undang yang mengatur perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan menjual sahamnya kepada masyarakat. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu ke-16, ada Securities Exchange Act tahun 1934, yaitu undang-undang yang mengatur perusahaan yang memperdagangkan di bursa saham nasional dan over the counter. Auditor terlibat karena persyaratan laporan tahunan memasukkan laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada doktrin ultramares, yaitu pendekatan common law untuk kewajiban pihak ketiga. Uang ditetapkan pada tahun 1931 dalam kasus Ultramares Corporation Footage, di mana kelalaian biasa tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban terhadap orang ketiga karena tidak adanya privity of contract antara pihak ketiga dengan auditor. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.